baik yang bisa kita lakukan. Part 3. Beberapa meter dari sana, ada tanah terbuka di arah hutan. Goblin-goblin menjatuhkan pohon-pohon di sana untuk membangun palisade pagar dari kayu yang diruncingkan, tapi dari sini terlihat seperti mulut yang menganga dari sebuah monster raksasa. Kelompok Ains melakukan pemeriksaan terakhir di sini. Pemuda yang membuat permintaan pekerjaan adalah yang pertama berbicara. Kita akan masuk ke hutan sekarang, aku akan mengandalkan semuanya untuk bertindak sebagai pengawal. Teritori dari Virtuous King of the Forest tidak jauh dari sini. Jika semuanya berjalan dengan lancar, peluang kita bertemu dengan monster lainnya akan sangat rendah. Masalahnya hanyalah tempat di mana kita bertemu dengan ogre kemarin juga termasuk ke dalam area yang dipengaruhi oleh Virtuous King of the Forest, jadi sesuatu mungkin akan terjadi di hutan. Ini adalah masalah kecil, tapi meskipun demikian aku harap semuanya akan meningkatkan kewaspadaannya. Tatapan Enfirea berhenti pada wajah Ains sebentar. Anggota Sword of Darkness juga melihat ke arah Ains. Dengan Momon-san di sini, seharusnya itu bukan masalah. Jika Virtuous King of the Forest muncul, kita akan membuatnya sibuk. Sementara itu, tolong kabur. Ucapan yang penuh percaya diri Ains membuat semuanya menjadi tenang. Setelah pertempuran dengan ogre kemarin, dia menjadi pusat perhatian. Ains merasa tidak nyaman ketika setiap orang memujinya. Dia menjadi malu adalah hasil karena dia tidak banyak dipuji di kehidupannya yang lalu. Ains iri dengan Narberal yang menerima semuanya dengan bangga. Jika harus lari, bisakah aku meminta kalian semua untuk keluar dari area? Semakin kuat Virtuous King of the Forest, semakin besar kekuatan yang harus aku gunakan dan aku tak ingin ada yang terkena saat terjadi baku hantam. Mengerti? Kami akan melindungi Enfirea-san dan keluar dari hutan. Tolong jangan terlalu memaksakan diri juga, Momon-san. Terima kasih. Aku akan lari jika keadaannya terlalu berbahaya. Momon-san. Enfirea yang ragu-ragu untuk bicara akhirnya menguatkan diri. Bisakah Anda mengampuni Virtuous King of the Forest dan hanya mengusirnya saja? Mengapa? Karena pengaruh Virtuous King of the Forest, Desa Karne bisa terhindar dari serangan monster-monster lain. Jika Anda mengalahkan Virtuous King of the Forest. Oh begitu. Ini agak susah. Momon-san mungkin sangat kuat, tapi musuhnya kali ini adalah monster legendaris. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuh, Momon-san mungkin tidak bisa melindungi dirinya. Bagaimana bisa dia harus membagi kekuatannya untuk? Aku mengerti. Lukeluter terkejut. Anggota lain dari Sword of Darkness tidak bicara, tapi wajah mereka masih terdapat rasa keterkejutan. Mungkin akan sulit, tapi aku akan melakukan sebisaku untuk menahan diri dan berusaha keras untuk mengusirnya. Mendengar ucapan percaya diri Ains, kelompok petualang itu merasakan getaran yang mengalir ke tulang mereka. Meskipun musuhnya adalah monster legendaris yang telah hidup berabad-abad, ini adalah sikap orang kuat. Mempertimbangkan sifat Momon-san, dia seharusnya tidak sesumbar. Tidak seperti anggota Sword of Darkness, Enfirea sedikit banyak tahu kekuatan Ains dan menunjukkan ekspresi lega. Ains tersenyum di hatinya saat dia melihat pemuda ini. Pemuda itu berharap tidak ada monster yang akan menyerang Desa Karne. Jika Ains mengganti Virtuous King of the Forest dengan monster lain untuk mempertahankan lingkaran pengaruhnya, Ains masih bisa mengabulkan permintaan pemuda itu. Bahkan jika Ains membunuh Virtuous King of the Forest, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan mengirimkan bawahan dari Nazarik untuk mengambil alih. Baiklah, ayo kita segera pergi, tanaman obat yang ingin aku petik bentuknya seperti ini. Tolong katakan padaku jika ada siapapun yang menemukan ini. Enfirea mengeluarkan tanaman kering dari kantung di pinggangnya. Oh, itu adalah rumput arnika. Bagi Ains, tanaman ini tidak berbeda dengan rumput yang tumbuh di dekat sana,
tapi Dine si druid bisa membedakan dan menyebutkan namanya. Bereaksi terhadap nama ini, Lukeluter dan Ninya mengangguk setuju. Mereka mungkin memiliki sedikit pengalaman tentang tanaman dan terasa familiar. Saat Ains ragu-ragu apakah dia harus pura-pura tahu akan itu, semuanya menatap kepadanya. Apakah Anda ada masalah, Momon-san? Tanaman itu. Aku tahu. Ains mengangguk pelan. Jika bukan karena kegigihan mental dari seorang undead, suaranya akan terdengar gemetar atau berubah nadanya. Tapi ekspresi Ains yang ditutupi oleh lapisan logam terlihat menakjubkan, meskipun dia sedang gemetaran di dalam. Ya, tanaman obat ini biasanya digunakan untuk membuat potion healing. Dan biasanya tumbuh di dekat guild petualang. Oh, begitukah? Maka misteri mengapa kita melakukan perjalanan ke hutan untuk mencari tanaman obat sudah selesai. Aku dengar tanaman obat yang liar lebih ampuh daripada yang sengaja ditanam. Benar sekali. Seluruh potion dari tempatku menggunakan tanaman obat liar, itu adalah penjualan yang bisa dibanggakan. Tapi keampuhannya hanya meningkat sekitar 10%. Bagi orang-orang yang hidupnya di ujung tanduk, 10% ini sangat penting. Menjual potion yang lebih baik untuk harga penjualan yang sama dengan yang lainnya, seperti yang kuduga dari farmasi Bareare yang terkenal. Mendengar anggota Sword of Darkness sedang berdiskusi tentang potion dengan Enfirea, Ains jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Potion Yggdrasil dibuat dengan kemampuan yang ada pada kelas job tertentu dan merapalkan mantra pada bahan-bahannya. Ains sudah tahu hal ini, tapi dia dengar itu dibuat oleh material yang spesifik dan cairan kimia. Dia tak pernah mendengar tentang penggunaan tanaman obat. Itu artinya potion yang dibuat di dunia ini berbeda dari Yggdrasil. Ketika Enfirea berkata potion itu tidak bisa dibuat dengan metode biasa, ini mungkin adalah alasannya. Ains percaya bahwa jika dia bisa memperkuat teknik skill yang berhubungan dengan potion dari dunia ini, itu akan bisa menguatkan Nazarik. Pertanyaannya adalah bagaimana? Saat dia jatuh dalam pemikiran yang dalam, topiknya sekali lagi kembali kepada pekerjaan di tangan dan Ains mendengarkan dengan seksama. Ada tanah terbuka yang luas dan lapang di dalam hutan. Aku berencana untuk membuat area itu menjadi target kita. Aku sudah bilang kepada Lukeluter-san tentang tempat itu, jadi tolong pimpin jalannya. Setelah mendengar jawaban Lukeluter serahkan padaku, Enfirea mengembalikan pandangannya ke semuanya. Ayo mulai mencari. Aku ingin memberi saran. Silahkan katakan pada kami, Momon-san. Karena Narberal bisa menggunakan mantra yang mirip dengan alarm, bisakah kita berpencar sementara setelah mencapai tujuan? Semuanya termasuk Enfirea mengerutkan dahi. Mereka merasa tidak tenang jika petarung terkuat meninggalkan area yang paling berbahaya di tengah-tengah. Enfirea menenangkan diri dan menjawab, "Tidak apa, tapi tolong jangan lama-lama." Tentu saja. Untuk menghindari tersesat di hutan, aku akan meninggalkan jejak tali. Tarik saja jika ada sesuatu yang terjadi. Apakah aku harus ikut? Aku harus mengawasi untuk memastikan Anda tidak melakukan hal yang aneh-aneh dengan Nabel-chan. Mati saja makhluk rendahan kutu. Apakah di otakmu itu hanya ada nafsu? Apakah kamu bisa bergerak jika itu hilang? Cukup Nabel. Lukeluter-san, itu tidak usah. Ninya-san, apakah ada magic yang bisa memberitahukan lokasi kita satu sama lain jika kita terpisah di dalam hutan? Itu akan sangat mempermudah jika memang ada. Aku tak pernah mendengar mantra semacam itu. Mantra seperti itu memang sangat menguntungkan. Setelah mendengar jawaban negatif dari Ninya, Ains mengangguk. Di antara magic tingkat 6, ada mantra yang bisa memberitahumu letak objek tertentu. Apakah dia kurang pengetahuan, ataukah Yggdrasil memiliki mantra yang tidak ada di dunia ini? Menyingkirkan pertanyaan ini dahulu, Ains memberi tanda pada Nabel dengan dagunya, memberi tanda padanya untuk bersiap.
Nabel menerima perintah dan mengawasi anggota Sword of Darkness dari dekat. Momon-san dan Nabel-san akan pergi sebentar. Mereka akan mulai mencari tanaman itu ketika mereka kembali. Karena klien telah memutuskan ini, tak ada yang protes. Seluruh anggota Sword of Darkness setuju dan mengangguk. Setelah mengakhiri pemeriksaan terakhir, Enfirea memberikan isyarat untuk berangkat dengan suara keras. Tanah di mana pohon-pohon ditebang oleh para penduduk telah mengering. Tanah hutan memang mudah untuk dilalui, tapi pemandangan di depan mereka perlahan-lahan berubah menjadi labirin hijau. Hutan tidak memiliki tanda apapun, seseorang takkan bisa mengetahui arah mana tujuan mereka. Membuat perasaan cemas dan tak berdaya, perasaan tak tenang yang timbul dari tak ada tempat bergantung. Pohon-pohon itu menutup langit menguatkan efek itu dan orang biasa akan ketakutan. Tetapi karena kekuatan mental dari seorang undead, Ainz tidak merasakan ketakutan apapun selain dari emosi manusia miliknya yang masih ada, dengan tenang mengawasi pemandangan besar akan alam dengan kekaguman. Di Yggdrasil, hutan-hutan dan zona alami hanya pemandangan dunia game pemikiran semacam ini muncul di dalam hatinya. Ainz, yang bangga akan desain Great Tomb of Nazarick merasa bertentangan. Dia tidak sadar bahwa hutan alami bisa sangat menakjubkan. Aku mengerti mengapa Blue Planet Sun sangat senang sekali dengan alam. Saat dia melihat sekeliling hutan akan tanda-tanda monster, dia menyadari bahwa hutan ini terasa sangat sunyi. Selain dari bunyi burung-burung di kejauhan, Ainz tidak merasakan makhluk hidup apapun. Dia bisa melihat punggung dari Ranger Lukeluter, yang menggunakan seluruh indranya saat dia maju dengan hati-hati. Lukeluter kelihatannya berpikir bahwa tidak ada makhluk hidup yang bersembunyi di sana. Sebenarnya, seseorang sedang bersembunyi di belakang kita. Ainz bangga kepada orang yang mengikuti mereka tanpa ketahuan dari belakang. Kelompok itu kecuali Ainz dan Narberal bergerak dengan sangat tenang di sinari cahaya matahari dengan perasaan yang sangat tegang. Hutan benar-benar keren, tetapi karena tanahnya yang tidak rata dan tekanan psikologi yang menyertai, kelompok itu sudah berkeringat banyak. Mereka akhirnya tiba di tempat terbuka dengan lebar 50 meter. Ini akan menjadi markas kita. Ayo kita pilih tanaman dengan tempat ini sebagai pusatnya. Saat mendengar perkataan Enfirea yang terlihat meletakkan tasnya, yang lain mengikuti tanpa mengendurkan sikap waspada, bersiap terhadap keadaan darurat apapun saat mereka mengawasi sekitar. Ini bukan lagi dunia manusia. Ayo bergerak seperti yang direncanakan. Setelah menyetujui Enfirea, Ainz mengikat sebuah tali di pohon terdekat dan masuk ke hutan sambil meninggalkan jejak tali di belakangnya. Tali itu tipis dan kuat, tidak akan putus dengan mudah karena gesekan dengan tanah. Ainz dan Nabel melakukan sebisa mungkin untuk bergerak pada garis lurus di dalam hutan. Biasanya, tidak mungkin seseorang bisa bergerak lurus menembus hutan karena jalanmu akan terhalangi oleh pohon. Tapi dengan tali sebagai petunjuk, kedua orang yang tidak berpengalaman pada navigasi dalam hutan itu mampu bergerak lurus. Punggung mereka ditutupi oleh pepohonan, jadi tak ada bahaya diawasi. Seseorang yang bisa mendeteksi siapapun yang sedang mengikuti mereka, berada di dekat sana, jadi tidak perlu khawatir. Tempat ini kayaknya boleh juga. Ya, ayo kita bicarakan bagaimana menaikkan ketenaranku. Bolehkah saya bertanya apa rencana Anda? Mencari banyak tanaman obat yang mereka cari. Ainz diam-diam melihat ke Narberal dan menggelengkan kepala. Aku bermaksud untuk melawan Virtuous King of the Forest. Ainz selalu menjelaskan kepada Narberal yang sedang bingung. Tujuan kita adalah menunjukkan kekuatan dengan cara yang sederhana dan jelas. Bukankah kita telah menunjukkan pada mereka saat bertarung melawan ogre? Kamu benar, tapi monster seperti goblin dan ogre tidaklah cukup. Jika mereka bercerita tentang tindakanku yang luar biasa di kota nanti,
mereka akan berkata bahwa aku telah mengalahkan Virtuous King of the Forest yang berada pada level yang jauh berbeda, daripada hanya sekedar membelah ogre menjadi dua untuk menaikkan ketenaran. Itulah kenapa kita harus menunjukkan performa yang bagus. Ternyata begitu. Seperti yang kuduga dari Ainz sama. Sebuah rencana yang sempurna. Tapi bagaimana kita akan menemukan Virtuous King of the Forest itu? Aku sudah merencanakan itu. Narberal ingin bertanya lebih jauh, tapi dipotong oleh suara pihak ketiga, ya itulah kenapa aku di sini. Suara yang tiba-tiba itu membuat Narberal berputar dan melihatnya dengan mata yang tajam. Dia mengarahkan tangan kanannya dan bersiap untuk menembakkan mantranya pada target, tapi setelah mengenali pemilik suara itu, ekspresinya kembali tenang. Aura sama. Tolong jangan menakuti seperti itu. Maaf. Muncul dari belakang pohon dengan tersenyum adalah seorang gadis Dark Elf. Salah satu dari Guardian kembar dari Great Tomb of Nazarick, Aura Bellafiora. Kapan kamu tiba? Aku mengikutimu dan Ainz sama sejak masuk ke dalam hutan. Aura adalah seorang penjinak binatang buas dan ranger, mencari jejak di hutan adalah hal yang mudah baginya. Klukeluter memang juga seorang ranger, tapi perbedaan kemampuan mereka terlalu jauh baginya untuk bisa mendeteksi aura. Aku dipanggil kemari untuk menemukan monster yang diketahui sebagai Virtuous King of the Forest dan membuatnya menyerang Ainz sama. Benar sekali, menurut informasi yang kudapat, Virtuous King of the Forest memiliki bulu berwarna putih, ekor seperti ular, dan berkaki 4. Apakah kamu ingat sesuatu? Ya, tidak masalah. Mungkin itu dia. Aura melihat ke depan dan membalas dengan percaya diri, jika itu masalahnya, ingin aku menjinakkannya langsung. Itu juga adalah rencana, tapi itu tidak perlu. Jika yang menjinakkan adalah Aura, dia pasti bisa menjinakkan Virtuous King of the Forest dengan mudah. Tapi akan buruk jika yang lainnya tahu dan ketahuan hanya tipuan. Menghilangkan seluruh masalah ini dari awal adalah jalan terbaik. Ngomong-ngomong Aura, bagaimana tugas lain yang aku perintahkan kepadamu? Ya. Aura langsung berlutut untuk memberikan penghormatan kepada tuannya. Rasanya tidak seperti gaya Aura, tapi Ainz menerima tindakannya dan mendengarkan dengan sikap seorang tuan. Ainz sama memerintahkanku untuk menjelajahi dan memahami hutan-hutan dan menemukan makhluk hidup apapun yang mau bergabung dengan Nazarick dan mendirikan sebuah gudang untuk menyimpan sumber daya. Semuanya berjalan dengan mulus. Ternyata begitu. Ainz menjawab pendek. Sebelum menuju Erantel, dia mengeluarkan perintah kepada setiap Guardian. Aura dan Mare diperintahkan ke hutan untuk memastikan keamanan Nazarick dan mengumpulkan informasi. Sedangkan gudang digunakan sebagai tempat berlindung untuk situasi darurat lebih cocok. Aura diperintahkan untuk membangun tempat semacam itu sehingga jika ada keadaan darurat yang membuatnya tidak bisa kembali ke Nazarick, bisa dipakai sebagai tempat bersembunyi. Dan juga, memiliki markas lain akan membantu mencegah Nazarick diketahui dunia luar. Dan tentu saja, berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan seluruh material yang bermacam-macam. Menugaskan dia untuk mencari makhluk yang mau bekerja untuk Nazarick adalah untuk memastikan kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan, dan bagaimana cara meningkatkan level di dunia ini. Karena mereka ditugaskan dengan misi yang bermacam-macam, makhluk kuat seperti Aura, Mare dan bawahannya datang ke hutan untuk mendirikan markas, membuat marah keseimbangan kekuatan di hutan ini. Ini memaksa monster-monster seperti ogre masuk ke teritorial dari Virtuous King of the Forest di luar hutan. Tetapi pembangunan gudang akan memakan waktu yang sangat lama. Itu tidak bisa dihindari. Aku mengeluarkan perintah itu juga belum lama. Meskipun mereka membawa bantuan golem dan undead yang bisa bekerja tanpa istirahat, pekerjaan masih sangat besar untuk diselesaikan. Kamu bisa mengerjakannya dengan tenang, tapi lakukan dengan baik. Dan tingkatkan pertahanannya sehingga tidak akan mudah jatuh ketika diserang. Ya,
Sesuai dengan perintah Anda. Bagus. Kalau begitu, aku serahkan tugas mengenai Virtuous King of the Forest kepadamu. Ya, Aura menjawab dengan energik lalu berdiri. Setelah Ains pergi, seekor serigala raksasa hitam dengan bulu cerah terlihat menunggu saat ini dan melangkah pelan-pelan keluar dari pohon. Matanya yang merah seperti terbakar api dan terlihat cerdas, membuktikan bahwa dia bukanlah binatang buas biasa. Bukan hanya itu. Di atas pohon lainnya, seekor monster berkaki 6 yang kelihatannya seperti perpaduan antara bunglon dan iguana sedang berubah warna dengan cepat. Dia sebesar serigala. Fanny, Cracker Lacile, ada apa? Apakah kalian mengkhawatirkanku? Serigala raksasa yang bernama Fanny mendengking dan menyundul Aura dengan kepalanya. Cracker Lacile memanjangkan lidahnya dan menepuk kepala Aura. Hei, kita masih memiliki tugas dari Ains sama untuk dikerjakan. Di antara para Guardian, Aura adalah yang kedua terburuk dalam hal tenaga, bahkan beberapa Guardian area lebih kuat darinya. Tapi itu hanya dalam hal kekuatan tempur tunggal. Kekuatan Aura bukanlah pertarungan tunggal, tapi pertarungan berkelompok. Di antara ratusan monster yang dijinakkan oleh Aura, yang paling kuat adalah level 80. Dengan skill pendukung yang spesial dari Aura, itu setara dengan level 90. Dengan monster-monsternya, kekuatan tempur Aura bisa menaklukkan kekuatan tempur tunggal dari Guardian lain. Di antara binatang buas yang dijinakkan oleh Aura, dua ini adalah monster level tinggi favorit Aura: binatang buas suci Fenrir, Fanny, dan Itzamna yang mirip kuatnya, Cracker Lacile. Fanny dan Cracker Lacile berhenti bermain setelah mendengarkan perkataan Aura. Bagus, ayo pergi. Aura membawa dua binatang buas ini dan berlari menembus hutan. Kecepatannya tidak terpengaruh meskipun dia sedang berada di dalam hutan, bergerak secepat angin. Setelah berlari sekitar 30 menit, Aura tiba di tujuannya. Aura tersenyum dingin tidak cocok dengan usianya. Rasanya seperti senyum anak-anak tak berdosa dan senyum kejam dicampurkan. Aku ingin memilikinya sendiri, tapi karena ini adalah perintah dari Ains sama, mau bagaimana lagi? Aura kelihatannya tidak sedang berbicara dengan peliharaannya. Dia sedang bergumam seakan dia sedang berbicara tentang aksesoris. Dia tahu sarang dari Virtuous King of the Forest karena Aura ingin menjinakkan binatang ini sebelumnya. Virtuous King of the Forest itu lemah dibandingkan dengan monster-monster Aura, jadi tidak begitu berharga. Tapi dia adalah monster yang tidak dikenal oleh Aura, jadi membangkitkan semangat untuk mengoleksinya. Sayang sekali dia tidak bisa ditambahkan ke dalam koleksinya, tapi dia tidak protes jika itu adalah untuk pemimpin tertinggi. Dia akan rela menyerahkan semuanya. Oke. Aura merubah komposisi udara di paru-parunya. Komposisi udara yang tidak alami dihembuskan dari bibirnya yang berwarna pink dan sedikit terbuka. Itu adalah teknik pernafasan untuk mengontrol emosi. Nafas itu berhembus wajar di sekelilingnya dan memiliki jarak yang pendek, jadi itu adalah kemampuan pasif spesial yang dimilikinya. Tapi jika Aura menginginkan, udara itu bisa dikombinasikan dengan serangan jarak jauhnya dan mengenai target tunggal dengan jarak 2 km. Meskipun dihalangi oleh hutan lebat. Tapi kali ini tidak perlu melakukannya seperti itu. Tujuannya adalah menghapus keberadaannya dan mendekati target tanpa terdeteksi. Jangankan binatang liar, bahkan monster-monster yang memiliki indera yang lebih baik takkan bisa mengetahui Aura yang sedang mendekat. Aura dengan beraninya berjalan ke samping Virtuous King of the Forest dengan menghapus keberadaannya dan mengambil nafas ringan. Nafasnya terdiri dari elemen yang bisa memberikan rasa takut. Virtuous King of the Forest tiba-tiba terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Seluruh bulu Virtuous King of the Forest berdiri dan berlarian karena panik. Binatang buas berkaki 4 yang sedang ketakutan ternyata sangat cepat larinya. Tetapi Aura, yang sedang mengejarnya, lebih cepat lagi.
Dengan bernafas dari waktu ke waktu untuk mengarahkan Virtuous King of the Forest kepada Ainz, aura yang sedang mengejarnya mirip dewa kematian. Hutan itu tiba-tiba berisik. Dengan membuka lebar-lebar telinganya, Lukeluter bersikap waspada karena perubahan udara di dalam hutan dan mengamati sekeliling dengan wajah yang serius. Ada sesuatu yang mendekat. Mendengar ini, anggota Sword of Darkness yang sedang mengambil tanaman obat menghunus senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Ainz juga menggenggam pedang besarnya erat-erat. Apakah itu adalah Virtuous King of the Forest? Tak ada yang menjawab Enfirea, yang sedang meletakkan tanaman-tanaman itu ke dalam tempatnya. Semuanya melihat ke arah kedalaman hutan tanpa berkata apapun. Ini gawat. Lukeluter yang biasanya riang berteriak dengan suara yang tegang. Sesuatu yang besar sedang menuju kemari. Aku tak tahu mengapa dia bergerak dengan arah meliuk-liuk, tapi dilihat dari suaranya yang menginjak rumput, seharusnya akan segera tiba di sini. Tapi, masih belum yakin apakah ini Virtuous King of the Forest atau bukan. Mundur, bahaya jika tetap ada di sini meskipun itu bukan Virtuous King of the Forest. Kita sedang berada di teritorinya, jadi meskipun dia bukan Virtuous King of the Forest, peluang dia akan menyerang kita sangat tinggi. Peter mengatakannya sambil melihat kepada Ainz. Momon-san, bisakah Anda bertindak sebagai penjaga barisan belakang? Tidak masalah, serahkan padaku. Aku akan menghadapinya. Anggota Sword of Darkness menawarkan kalimat penyemangat saat mereka mundur keluar dari hutan dengan membawa Enfirea. Momon-san, tolong jangan memaksakan diri terlalu keras. Suara Enfirea memiliki kepercayaan penuh kepada Ainz, matanya yang tertutup oleh poninya penuh dengan kekaguman. Ainz merasa tidak enak dan menyuruh mereka untuk segera cepat pergi. Setelah melihat kelompok itu menghilang di sisi lain dari hutan, Ainz merasakan takut sesaat jika dia tidak bisa keluar dari hutan sendiri. Tapi dia langsung teringat bahwa dia bisa menyuruh aura menuntunnya. Tugas yang sekarang, oh tidak, mungkin saja dia tidak akan dikenal sebagai Virtuous King of the Forest. Meskipun jika aku ingin membawa Virtuous King of the Forest kembali ke Nazarik, aku harus memperoleh bukti bahwa aku mengalahkannya. Bagaimana kalau memotong salah satu kakinya? Ainz sama. Pada arah yang dilihat oleh Narberal, ada bayangan besar di kejauhan di balik hutan. Ainz tidak bisa melihatnya karena tersembunyi di balik hutan. Cahaya matahari tidak bisa mencapainya, jadi dia tidak bisa memastikan jika tubuhnya adalah putih keperakan. Apakah tamunya di sini? Mungkin aku yang disebut tamu. Ainz memikirkan hal yang acak sambil berdiri di depan Narberal. Dia tidak bisa mengukur kekuatannya, jadi Ainz tidak yakin terhadap seberapa besar kekuatan dari Virtuous King of the Forest. Untuk itu, Ainz berdiri di depan Magic Caster Narberal, yang tidak pandai bertarung dalam jarak dekat, untuk melindunginya. Berdiri di depan Narberal, Ainz merasakan aliran udara yang bergerak cepat menuju dirinya dan menggunakan pedang besarnya untuk melindungi diri. Suara logam yang berbenturan bergema dan Ainz merasakan tekanan kuat di lengannya. Sesuatu mengenai pedang besar Ainz dengan sangat cepat. Dia bisa melihat ekor panjang dengan sisik seperti ular kembali ke balik pepohonan. Ekor yang menyerang seperti cambuk. Melihat dari suara dan sensasi benturannya, ekor itu sekuat baja. Jarak jangkauannya lebih dari 20 meter memang menyusahkan, tapi bagaimana dia bisa hidup normal dengan ekor sepanjang itu? Ainz tidak memiliki skill khusus untuk menjadi penjaga baris depan dan dia tidak bisa mendapatkan jalan keluar untuk menghadapinya. Jalan terbaik yang bisa dia lakukan adalah pertarungan jarak dekat. Ainz menghela nafas. Dia tidak memiliki paru-paru, jadi dia hanya memakai gerakannya saja. Dia menundukkan bahunya dan mengambil sikap. Melihat Ainz yang bersiap untuk bertarung, sebuah suara yang dalam dan tenang datang dari hutan. Bisa menahan serangan pertama dengan sempurna dari raja ini, menakjubkan, bisa bertemu dengan lawan seperti itu.
Ini adalah pertama kalinya bagi raja ini. Raja ini. Wajah bayangan Ains menjadi kaku, lalu dia teringat bahwa ucapan ini adalah diterjemahkan. Menurut penilaian dari otak Ains, ini adalah kalimat yang paling dekat dengan apa yang dikatakannya. Kalau begitu, penyusup dari wilayah raja ini. Jika kamu berpikir untuk kabur, aku akan membiarkan masalah ini karena kamu sudah memperlihatkan pertahanan yang hebat. Bagaimana? Pertanyaan yang bodoh. Tentu saja aku akan mengalahkanmu dan memperoleh imbalannya. Lagi pula, apakah kamu bersembunyi karena kamu tidak punya kepercayaan diri atas penampilanmu ataukah kamu memang pemalu dari sananya? Ucapan yang kurang ajar, penyusup. Saksikanlah figur agung dari raja ini dan gemetarlah karena ketakutan. Virtuous King of the Forest keluar dari dalam hutan pelan-pelan, menunjukkan diri kepada Ains. Setelah melihatnya, wajah ilusi Ains menatapnya dengan mata terbelalak. Hahaha, raja ini bisa merasakan teror dan rasa terkejut dari balik penutup kepalamu. Wajah monster ini tersenyum dan ekornya yang panjang melingkar. Tanda aneh yang mirip dengan tulisan muncul pada tubuh putih keperakannya. Ukurannya sebesar kuda tapi sangat pendek, tubuh gemuk yang melebar. Virtuous King of the Forest memperpendek jaraknya pelan-pelan. Perasaan apa ini? Emosi yang sulit dijelaskan muncul dari Ains. Setelah menjadi undead, setiap emosi yang kuat akan ditekan. Kalau begitu, ini bukanlah emosi yang kuat. Meskipun begitu, dari ketika Yggdrasil masih game, dia tak pernah merasakan yang seperti ini setelah melihat monster. Aku ingin bertanya satu hal, apa nama rasmu? Ini adalah Virtuous King of the Forest yang kamu ajak bicara. Tidak ada nama lainnya. Jangan-jangan nama rasmu adalah Jungarian Hamster, Virtuous King of the Forest. Dari apa yang Ains tahu, tampilannya mirip dengan binatang yang disebut dengan Jungarian Hamster. Bulunya keperakan atau putih, mata bulat hitam dan tubuh seperti mochi. Tentu saja, hamster tidak memiliki ekor panjang dan mereka tidak akan tumbuh besar daripada manusia. Selain itu, Ains tidak bisa terpikirkan makhluk lainnya untuk menjelaskannya. Jika kamu bertanya pada ratusan orang, jawaban yang kamu dapatkan ratusan kali adalah hamster. Jungarian hamster raksasa, atau seekor Jungarian hamster mutan. Binatang itu memiringkan kepalanya yang imut, dia kelihatannya tidak memiliki leher dan terus-terusan mencium udara sambil berbicara. Raja ini selalu hidup dalam kesendirian. Aku tak tahu binatang lain dari rasku,